pagi semuanya. Baik. Belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masuk semua kan nih? Tidak ada yang lupa ya? Oke. Apa kabarnya? Luar biasa. Sudah pikir? Sudah. Coba dicek lagi segala sampah-sampah di bawah laci kalian. Sudah kah? Nah, ada bersih semua ya? Semuanya berdiri ya. Baiklah teman-teman. Tunaikan tugas panggilan mulia, gigih dan bijak, penuh inspirasi, kuatkan tekad dan semangat diri. Pelajaran kita hari ini, jadi Bapak ada kesepakatan di antara kalian semua. Yang pertama ya, 1, tidak boleh membuli kawan kalian ya, ataupun mengganggu kawan-kawan kalian. Tahu? Bisa dimengerti? Dan kedua, tidak boleh menjelek-jelekkan kawan ya. Paham? Bisa dimengerti kan? Oke. Jadi di antara teman kalian tidak boleh menjelek-jelek kawan kalian. Maupun bentuk fisiknya apa, kalian harus saling menghargai di antara satu dengan yang lain. Jadi pesan Bapak sebagai antara teman-teman kalian saling menghargai dan saling menyemangati. Paham? Oke. Jadi, sebelum mulai pembelajaran hari ini, ada yang ingat tentang materi minggu kemarin? Tentang teknologi. Sebelum kita melanjutkan ke sistem komputer. Ada yang paham? Iya, Renata. Iya, teknologi adalah alat komunikasi untuk menghubungkan sebuah jaringan internet. Lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau membacanya? Angkat tangan. Siapa mau membacanya? Yohanes. Apa? Ini tujuannya. Siswa mampu mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan bentuk dan cirinya. Iya, selanjutnya. Siswa mampu mengetahui spesifikasi perangkat keras. Selanjutnya. Siswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun perangkat keras. Iya, jadi ini ya. Pada era digital saat ini, banyak kegiatan kita yang bergantung pada peralatan komputer. Tahukah kalian bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita karena adanya sistem komputer? Bagaimana kerja sistem komputer? Ada yang tahu menjawabnya? Iya. Kemudian dibentuk instruksi untuk memproses data dan mengirim hasilnya ke perangkat output. Iya. Ada yang ingin menjawabnya lagi? Proses mengambil pemerintah dari penggunaan atau program melalui perangkat input, kemudian dibentuk instruksi untuk memproses data dan mengirim hasil ke perangkat output. Iya, itu ya. Proses untuk mengirim sebuah data dari perangkat input, lalu memproses, lalu selesai memproses, baru melanjutkan ke output, lalu melakukan penyimpanan, pengantar sebuah sistem komputer. Komputer atau komputer adalah kata dari bahasa Inggris to computer yang artinya menghitung. Kini komputer memiliki makna sebuah perangkat elektronik yang dapat menerima data masukan atau input atau perintah, memproses atau proses data untuk dan data masuk tersebut, memproduksi keluaran atau output, dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage.
Iya, jadi itu ya. Ada 4 item tersebut. Ada 4 komponen. Yang pertama, komputer menginput lalu perintahnya menginput lalu memproses atau disebut proses ya. Paham? Oke, paham. Baru proses, baru masuklah, baru memproduksi, baru keluar. Disebut output. Baru proses output, baru menyimpan sebuah data penyimpanan berbentuk sekunder atau secondary storage ya. Ya. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Ini tentang perangkat keras. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud isi yang nyata ya, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau disebut dengan input ya. Input, komponennya input. Terus keluar disebut output. Baru pemroses atau disebut dengan proses ya. Baru proses, baru memori dan menyimpan disebut dengan storage. Itu ya. Kita lanjut. Oke, sebelum kalian mengetahui tentang 4 komponen tersebut, kalian amati video tersebut ya. Yang mana yang tergolong perangkat input, pemroses, baru output serta storage ya. Kalian amati ya. Amati video ini ya. Halo Sobat Cilik, selamat datang di dunia komputer. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai jenis perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja dengan baik. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas perangkat masukan atau input device. Ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Mouse dan keyboard adalah perangkat masukan paling umum. Mouse membantu kita menggerakkan kursor di layar, sementara keyboard digunakan untuk mengetik teks dan berita. Selain mouse dan keyboard sebagai input device, masih ada scanner, joystick, microphone, barcode reader sebagai contoh input device yang lain. Sekarang, mari kita lihat pemroses komputer. Pemroses adalah otak komputer kita, dan ada beberapa komponen penting di dalamnya. Ada CPU, RAM, dan ROM sebagai pemroses komputer. Unit pusat pemrosesan, CPU adalah bagian yang paling penting, yang melakukan semua perhitungan dan pengolahan data. RAM dan digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer berjalan, sedangkan ROM memory berisi informasi yang tidak dapat diubah dan diperlukan saat ini. Selanjutnya, mari kita bicara tentang alat output. Ini adalah perangkat yang mengeluarkan informasi atau hasil dari komputer. Monitor adalah layar yang menampilkan informasi visual. Printer mencetak dokumen dan gambar. Sementara speaker menggunakan. Sekarang, mari kita lihat peran pada speaker. Mereka menggunakan pada hard drive, solid state, flash drive, compact disc, memory card, disk drive, dan box. Mereka bekerjasama dan membuat bagus. Terima kasih Tuhan, dan semoga ini bermanfaat memahami lebih banyak tentang perangkat keras komputer. Jangan lupa untuk terus belajar. Oke, jadi itu ya tentang sistem kerjanya komputer, yang mana yang tergolong dari perangkat input, proses, output, dan storage ya. Oke, pertanyaannya, apa yang kalian amati di sebuah video ini? Iya. Komputer dan perangkat komputer. Iya, sistem komputer dan perangkat komputer dengan cara kerjanya ya. Ada lagi? Oke, Keja lagi, bentar ya. Keja. Beri aplaus dulu untuk Keja. Silakan Keja. Setelah melihat video yang saya amati, perangkat komputer itu dibagi menjadi 3, yaitu ada input,
pemrosesan, dan output transistor G. Iya, 4 ya kerja ya. Input, pemroses, output, baru penyimpanan. Dia bekerja sama ya, transistor G ya. Jadi keempat komponen itu saling bekerja sama. Tampak dari otak tersebut ya. Bisa dilanjutkan? Oke, jadi kita lihat dari perangkat masukan input device. Ya, seperti adanya mouse, keyboard, scanner, joystick, mikrofon, barcode reader. Ada yang tahu fungsi mouse? Oke, Kezia lagi, berikan aplaus untuk Kezia. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor pada layar komputer. Iya, untuk menggerakkan layar pada komputer. Jadi itu ya fungsinya mouse. Keyboard, ada yang tahu keyboard? Oke, keyboard. Untuk Iya, untuk memasukkan teks di dalam sebuah komputer ya, ketika kita proses pengetikan ya. Oke, itu fungsi keyboard. Sekarang kita lanjut ke scanner. Ada yang tahu scanner? Iya, memindahi data berupa bentuk dalam sebuah digital ya. Joystick. Oke, Jelita Indri. Lanjut Jelita. Joystick apa Jelita? Iya, untuk dalam kategorinya biasanya untuk memainkan sebuah game ya. Jadi joystick ini mempunyai ikonnya tuh untuk permainan itu ada modelnya 8 ya. Untuk memutarnya, untuk mengatur sebuah permainan yang kita inginkan. Tuh. Selain lanjut joystick, mikrofon. Ada yang tahu? Iya, Aura. fungsi mikrofon pada komputer adalah untuk mengubah suara menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh komputer dan mengubah gelombang suara audio menjadi sinyal listrik. Iya, untuk memasukkan suara melalui gelombang elektrik ya. Ada lagi, selain mikrofon, barcode reader. Barcode reader. Oke. Medi. Iya, untuk membaca kode atau menerjemahkan informasi ya, kode batang biasa kalian gunakan. Biasanya kalian temukan di mana nih barang ini? Iya, di Indomaret. Selain Indomaret, mana lagi? Di toko-toko ya. Di toko pakaian, minimarket, Mega Mall, ya kan? Pembelanjaan di toko pembelanjaan intinya di sini ya. Ini yang termasuk tergolong perangkat masukan ya, atau disebut dengan input device ya. Udah paham semuanya kan? Oke, paham. Kita lanjut dengan unit pusat pemrosesan atau disebut dengan Central Processing Unit, disingkat dengan CPU. Ya, ini dari ada 3 ini ya. Di sini ada 3, CPU, RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Yang Bapak tanyakan, apa fungsi dari CPU? Ada yang tahu? Ada yang tahu fungsi dari CPU? Siapa yang mau menjawab? Fungsi dari CPU? Iya, Kezia lagi. Iya, coba dijelaskan Kezia. Iya, sebagai tempat penyimpanan data. Ini otaknya sebuah komputer ya. Tanpa ini ya, ketiga ini ya. Oke, lanjut kita ke RAM. Ada yang tahu? Kezia lagi. Lanjut. RAM. Untuk menyimpan data sementara saat komputer mati atau bekerja. Iya, untuk penyimpanan data ketika komputer sedang mati. Ya.
ketika komputer sedang mati. Jadi RAM ini memproses program-program yang saat mati tersebut ya, baru lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke ROM. Ada yang tahu ROM? Nah, kerja lagi. ROM adalah akan menyimpan data. Iya, untuk menyimpan data secara permanen ya. Ini ya dari unit pusat pemrosesan. Jadi tahu fungsinya kan? Tahu kan? Oke, tahu. Alat output atau disebut dengan output device ya. Ini ada berapa nih gambarnya nih? Ada 3. Ada apa? Layar monitor, printer, speaker. Perlihatnya karena biasanya jumpa di mana? Di mana? Toko fotokopi. Selain toko fotokopi, di mana letaknya lagi? Iya, di kantor-kantor, di sekolah, pokoknya di sebuah perkantoran ya, di desa, ya, untuk sebuah pencetakan ya. Ini ya, proses pencetakan. Ini, paham ini? Speaker fungsinya apa? Iya, mengeluarkan suara ya. Ini barang ini untuk mengeluarkan suara. Pernah lihat? Di mana biasanya? Di sekolah. Selain di sekolah di mana? Hah? Di rumah. Ada banyak ya, jadi tahu kalian ya. Jadi yang Bapak tanyakan, fungsi layar monitor apa? Oke. Siapa namanya, Bang? Marvin. Tepuk tangan dulu untuk Marvin. Ayo Marvin, jelaskan. Iya, untuk menampilkan layar berbentuk audio visual ya. Oke, itu fungsi layar monitor. Ya. Contohnya, kalian biasa jumpai untuk menonton sebuah film. Berarti sekarang lagi tren-trennya film hantu. Berarti drama Korea ya. Dia menampilkan berbentuk gambar audio visual itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita ice breaking dulu ya, biar semangat dan tetap kuat menjalani pendidikan kalian. Oke, silakan berdiri semuanya ya. Oke, keluar dari kursinya, kita gerak semuanya ya. Oke, sekarang kita pembagian kelompok. Udah dibagi ya. Jadi, siapa yang menentukan ketua, siapa yang presentasikan nanti. Oke, ini cara kerjanya. Jadi, ini ada 10 item. Ya. Ini komponen perangkat kerasnya. Ya. Jadi kalian tinggal centang, beri tanda centang pada kolom, ya. Nanti kalian mempresentasikan. Oke, kelompok Agnes, kelompok Renata, kelompok Lionel, dan kelompok Jelita atau Kezia. Oke, silakan dikerjakan ya. Bapak beri waktunya 20 menit ya. Bapak aja. Sepuluh menit waktunya ya untuk mengerjakannya.
Oke, sudah? Sudah. Kelompok Lionel, sudah? Kelompok Renata, sudah? Kelompok Agnes? Sudah. Oke, silakan kumpulkan. Dasar urutannya. Oke, kelompok Lionel silakan maju. Ayo Lionel, silakan presentasikan kelompoknya. Ini ada 4 komponen dari sistem komputer, yang mana foto perantinya letak di mana, input di mana fotonya. Oke, jadi dari kelompoknya Lionel 10 item tersebut, yang pertama kita lihat ini PGA termasuk dalam bentuk Storge ya. Oke, berikan aplaus dulu untuk Lionel, kelompok Lionel. Sekarang SSD, betul kak SSD ini? Solid State Drive ya. Oke, iya ini tergolong dalam Storge juga ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan dari kelompok Lionel. Dari kelompok yang lain mungkin ada bertanya? Tidak ada. Tidak ada kak? Oke, tidak ada. Berikan aplaus dulu kelompok Lionel. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok Renata, silakan maju. Cek dulu dari kelompoknya Irin. PGA tergolong di komponen mana ya? Iya benar ya. SSD, printer, mikrofon, HDD. Hah? Iya, Storge ya. Oke, jadi itu ya. Berikan aplaus untuk kelompok Renata. Silakan kembali. Sekarang kita lanjut dengan bermain kuis. Acak nama, jadi 5 orang ya. Kita mulai. Lanjut ya. Patrick, silakan Patrick. Oke, Patrick putar, tekan. Dwi, silakan Dwi maju. Dwi putar, tekan. Dewi, silakan Dewi maju. Ayo Dewi putar, tekan. Kezia, ayo. Oke, kita lanjut ya. Kuisnya. Yang nomor pertama tadi siapa? Oke. Nomor berapa? Nomor 1. Tekan 1 ya. RAM. Oke, benar. Berikan aplaus untuk. Silakan duduk. Lanjut, nomor 2 siapa? Nah, nomor berapa? Nomor 2.
Oke. Ini. Benar, berikan aplaus untuk Dwi. Silakan duduk. Sekarang nomor 3. Nomor berapa? Nomor 4. Silakan tekan. Oke, joystick. Iya benar, berikan aplaus untuk Dewi. Lanjut nomor. Oke, pilih nomor berapa? Nomor 5. Keja, silakan tekan Keja. B. Monitor ya. Oke, benar sekali. Berikan aplaus untuk Kezia. Sekarang terakhir, Zai tekan Amel. Oke. Mana Kezia? B. Ya, salah. Semangat. Silakan duduk ya, Amel. Oscar. Kerjakannya sendiri-sendiri ya. Nggak apa-apa. Oke, sudah selesai ya waktunya. Silakan disimpulkan. Kesimpulannya, satu orang baca kesimpulannya. Dengan membantu meningkatkan pekerjaan, aman, meluas, sistem komputer berfungsi untuk melalui proses mengambil perintah dari pengguna atau program melalui perangkat komputer. Kemudian dibentuk instruksi untuk memproses data dan menggunakan perangkat komputer. Iya, jadi itu kesimpulannya. Teknologi dapat dikatakan sebagai suatu perangkat yang dapat dipergunakan untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari, membantu meringankan segala macam pekerjaan. Perkembangan berbagai macam teknologi kian meluas dengan pesat dan lain-lain ya. Jadi itu ya, Bapak ada refleksi. Refleksinya 1 menit ya untuk kalian ya. Oke. Jadi di sini kalian gambar emotnya. Ya. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini sudah berakhir ya. Kita lanjutkan ke minggu depan. Minggu depan kita tentang mempraktekkan cara kerjanya sistem sebuah komputer ya. Jadi itu. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin doa untuk menutupi kegiatan kita. Kita mengakhiri kegiatan kita. Siapkan. Siap berdiri. Siapkan, terima kasih.